Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan upload video love reading untuk masing-masing zodiak, dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Gemini di bulan Juli tahun 2022. Dan di sini Gemini kita akan coba lihat kecocokan kamu dengan semua zodiak juga di akhir video untuk masing-masing zodiak. Kita akan coba lihat bagi yang berpasangan dan bagi yang single juga. Dan sekarang kita akan coba lihat dari yang berpasangan terlebih dahulu. Oke? Here we go. Gemini love reading berpasangan bulan Juli tahun 2022 Gemini. Healing family issues. Katanya di sini your love life benefits as you forgive your parents. Gemini yang berpasangan, aku ngerasa hubungan kamu dengan pasangan kamu sekarang lagi diintervensi pihak ketiga, khususnya keluarga. Oke? Mungkin pihak keluarga terlalu mencampuri hubungan kamu dengan pasangan. Oke? Biasanya kalau udah muncul kartu ini tuh udah berlebihan menurutku ya, udah nggak sesuai kadarnya lagi, udah nggak wajar. Dan aku ngerasa kamu perlu di sini untuk berpikir jernih, keluar dari kendala. Aku ngeliat ini sebagai memang ini sebagai kendala, lebih ke influence atau pengaruh-pengaruh yang nggak baik. Ini udah mengarah ke sesuatu yang nggak baik pengaruhnya buat kamu dan pasangan Gemini. Kita coba lihat, oke? Atau bisa jadi ada trauma tertentu ya di salah satu pihak yang muncul dari pengalaman dia dari keluarga dia, dan akhirnya itu berpengaruh terhadap mindset dia dalam membangun hubungan bersama kamu Gemini, atau vice versa. Oke, kita coba lihat di sini Gemini yang berpasangan. Gemini yang berpasangan. Di the bottom of the deck ada Ten of Pentacles. Kita coba lihat di sini Gemini. Pertama ada the Fool card. Oke. Kemudian ada Four of Swords, Ace of Swords. Kemudian ada Three of Wands. Lack of commitment here. Lacking commitment to this connection. Aku ngelihat kamu dan pasangan kamu terlalu bergantung kepada perspektif atau opini pihak tertentu di sini Gemini, dan akhirnya ini menghambat kamu untuk benar-benar memperjuangkan hubungan ini, atau let's say memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan kamu lagi. Ada Four of Swords di sini, bisa jadi kalian memutuskan untuk bersikap pasif terhadap satu sama lain. Mungkin kalian di sini memutuskan untuk nggak berkomunikasi atau nggak intens dulu berkomunikasi. Oke, dan itu yang jadi kendala di sini. Itu yang jadi kendala. Kalian nggak seharusnya di sini untuk terlalu memprioritaskan opini orang lain di atas hubungan kalian gitu loh. Kayak yang menjalani hubungan kalian, bukan orang lain. Terlebih kalau misalnya memang benar di sini ada pihak keluarga yang terlalu ikut campur dalam proses pembuatan keputusan hubungan ini, Gemini. Oke? Ada the Fool di sini, so not a good card. Bukan suatu kartu yang bagus untuk hubungan serius gitu ya. Kayak kamu ngerasa lepas tanggung jawab terhadap pasangan kamu di sini Gemini. I don't know, let's see. Mari kita lihat, oke? Entah kamu atau pasangan kamu, kayak ada seseorang di sini yang ingin melepas tanggung jawab gitu.
bagi sebagian dari kamu, aku ngerasa kamu terhubung dengan pasangan yang toksik. Oke, toksik banget. Ini dia punya mental issue atau dia punya trauma tersendiri yang mengakibatkan dia sampai pada sikap atau tindakan-tindakan yang sebenarnya udah di luar nalar, udah nggak bisa kamu kompromi lagi. Aku ngeliat di sini Gemini. Dan aku ngerasa kamu tahu harus ngelakuin apa. Kamu tahu harus ngelakuin apa. Oke. Intinya kamu terhubung dengan orang yang secara mental dan emosional terlalu bergantung pada orang lain. Bisa jadi kepada keluarganya dia, atau situasi traumatis di masa lalu yang dia nggak bisa sembuhin, atau dia kayak enggan untuk acknowledging it atau menyadari hal itu gitu loh. Bahwasanya dia butuh proses healing. Bahwasanya dia udah nyakitin kamu, bahwasanya tindakan yang dia lakukan ke kamu itu menyakiti kamu. Dia menolak untuk memahami hal itu. So Gemini, aku ngerasa di sini kamu perlu bersikap tegas, oke? Kamu harus konsekuen dengan keputusan kamu. Kamu harus tahu nilai kamu, value-nya kamu sebagai seseorang, sebagai manusia harus diperlakukan seperti apa. Kamu harus mengetahui boundaries kamu, menegakkan boundariesnya kamu. To be clear here, kamu akan keluar dari berbagai BS yang selama ini dihadirkan buat kamu. Intinya kayak ada semacam kejelasan atau kebenaran, ada semacam keputusan bisa jadi juga yang akan muncul di bulan Juli terkait hubungan kamu dengan pasangan. Bagi sebagian besar aku ngerasa di sini akan sampai pada keputusan untuk mungkin kalian memutuskan untuk berpisah, bisa jadi. Karena apapun bentuk intervensinya di sini udah terlalu severe menurutku ya, udah benar-benar berat menurutku kategorinya, udah nggak. Aku ngerasa kamu nggak bisa menyembuhkan situasi ini dengan pasangan kamu sendirian. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ada seseorang di sini yang menolak untuk memahami posisinya di dalam hubungan ini, bertanggung jawab terhadap tindakannya. Oke? Bagi sebagian lagi, ada pihak ketiga aku ngerasa antara kamu dengan pasangan kamu, Gemini. Oke, tapi dia nggak mau jujur. Mungkin kamu udah sensing, kamu udah secara intuitif tahu bahwasanya ada orang lain nih, tapi dia nggak mau jujur. Makanya aku bilang ini orang, kamu terhubung dengan orang yang sepertinya not really, nggak begitu peduli untuk saat ini dengan perasaan kamu. Oke. Oke. Gemini, kita coba lihat di sini bagi yang single. Oke, di bulan Juli. Hai Gemini yang single, apa kabar? Di sini kita langsung aja lihat situasi asmara kamu di bulan Juli seperti apa. Kita mulai dari Romance Angel Oracle cards. Oke, here we go. Gemini yang single. Past life relationship, katanya di sini you have known each other before, so mungkin kamu di sini ngerasa nyaman dengan seseorang, kemudian kamu tidak bisa menjelaskannya dengan logis ya. Kenapa sih ini perasaan intens banget, Mbak? Kenapa sih gue bisa terus kepikiran orang ini? Padahal kita nggak ada hubungan apa-apa. Padahal kita teman dekat, dada-dada. Kayak kamu sepertinya kesulitan untuk lepas dari seseorang yang punya semacam koneksi emosional atau mental dengan kamu. Gemini, kita coba lihat, bisa jadi ini literally mantan gitu ya. Karena pengertian lebih mendasar soal past life relationship ini tentang reinkarnasi seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu di kehidupan sebelumnya. So for those of you who believe in reincarnation, aku merasa ini cocok buat kamu. Kita coba lihat. Okay? Gemini lovely single.
bulan Juli tahun 2022 Gemini. Oke. Di the bottom of the deck di sini ada the Devil Gemini. Kita coba lihat. Pertama di sini ada the Hangman. Oke. Kemudian ada Page of Pentacles, Eight of Swords. Kemudian ada Strength card. Oke. Gemini. Aku ngerasa kamu punya semacam jalinan koneksi khusus atau jalinan khusus dengan seseorang di sini, atau kamu mungkin akan punya atau akan dekat dengan seseorang yang kamu berasa kesulitan untuk nggak mikirin orang ini. Kayak ada aja yang mengingatkan kamu ke orang ini, walaupun kalian mungkin nggak berkomunikasi, tapi kamu kesulitan untuk mendalami situasi ini atau merasakan perasaan kamu sendiri. Apa sih yang gue rasain gitu loh terhadap orang ini. Kayak ada semacam denial, you deny this connection. Kamu menolak untuk mengakui bahwasanya kamu memang ada rasa ke orang ini, atau seseorang di sini yang menolak untuk memahami bahwasanya dia suka ke kamu di sini Gemini. Oke. Mungkin kamu di sini terhubung dengan water sign, Pisces, Leo, atau bisa jadi dengan semua zodiak. Bagi sebagian lagi, aku ngerasa kamu mungkin udah cukup lama kenal dengan orang ini. Cuman kendalanya adalah kayak kalian menolak. Bisa jadi kalian ada yang menolak untuk memahami bahwasanya memang ada potensi koneksi asmara antara kamu dengan orang ini. Ada sebagian yang kesulitan untuk memahami perasaannya sendiri. Oke, kayak nggak mungkin lah gue suka sama si Gemini ini, nggak mungkin gitu kan, dia kan teman gue gini, dia kan bukan tipe gue. Atau kamu di sini kesulitan untuk memahami yang kamu rasain. Apa sih yang gue rasain ke si Gemini ini, kok intens banget, kenapa gitu loh. Kayak kamu bertanya-tanya di sini, tapi kamu nggak mau ambil serius terhadap perasaan kamu itu Gemini, atau vice versa bagi cross watchers. Oke. Oh, I see. So, Gemini. Oke. Aku ngelihat kamu terhubung dengan seseorang yang punya personal issue yang harus diatasi dulu. Oke, mungkin dia belum bisa move on dari mantannya. Mungkin ada trauma tersendiri yang dia rasain dari hubungan masa lalunya yang membuat dia di sini enggan untuk mengekspresikan perasaannya ke kamu. Oke. Aku ngerasa akan ada perkembangan yang cukup signifikan sebenarnya Gemini antara kamu dan orang ini. Oke, ada di Empress di sini. So absolutely, aku ngerasa mungkin kalian akan ada semacam interaksi atau intinya perkembangan baik lah. Kalian akan menyadari nanti bahwasanya, oh kayaknya gue suka deh sama Gemini ini, tapi tunggu dulu. Kayak masih ada sesuatu yang nahan kalian untuk tidak mengekspresikan dulu perasaan kalian kepada satu sama lain. Oke. Dan sarannya di sini adalah Strength card. Jangan nyerah dulu, ya. Jangan sampai kamu give up too soon di sini. Itu satu. Yang kedua, kamu harus nahan diri kamu dulu untuk nggak terlalu berharap atau berekspektasi besar sama orang ini. Karena kamu atau orang ini lagi memproses yang kalian rasain gitu loh di dalam diri kalian, perasaan kalian terhadap koneksi ini, terhadap individu ini. Somehow bagi sebagian dari kamu, mungkin kamu punya opsi lain atau
kamu terhubung dengan seseorang yang punya opsi lain, dia punya perempuan lain, dia punya laki-laki lain. Intinya kamu nggak sendirian di sini Gemini. Oke. Bagi sebagian lagi aku merasa simply alasan dia belum bisa jujur ke kamu soal perasaan dia mungkin karena dia masih ada fokus lain di sini yang harus dia utamakan. Kayak dia punya prioritas lain aku ngeliat di sini Gemini. Oke. Atau kamu mungkin di sini yang masih punya prioritas lain sehingga ngerasa belum punya waktu untuk atau belum punya space atau ruang bagi orang ini untuk hadir dalam hidup kamu. Oke. Bagi sebagian lagi mungkin ada yang terpisah jarak fisik, mungkin kalian LDR, long distance relationship, itu juga jadi kendala di sini. Oke. Tapi kalau saranku sih bertahan aja dulu apapun itu maknanya bagi kamu, karena di saat yang tepat aku ngerasa kalian bisa bersama sebagai pasangan. Bisa jadi ada pernikahan antara kamu dan orang ini Gemini, jadi diaminkan aja dulu guys. Okay, so pretty good, that was nice. Kita lanjut di sini, kecocokan kamu di sini Gemini untuk bulan ini dengan semua zodiak. Kita mulai dari Aries hingga Pisces. Okay, here we go. Gemini dengan semua zodiak, mulai dari Aries hingga Pisces. Here we go. Gemini dengan semua zodiak. Gemini dengan Aries di sini ada Four of Wands. Si Aries ini lagi harmonis banget dengan kamu. Ada mutual feelings, ada stabilitas yang bisa kamu raih dengan si Aries ini. Dan aku ngerasa di bulan Juli hubungan kalian akan semakin membaik Gemini. Oke. Gemini dengan Taurus di sini ada Two of Swords. Aku ngerasa si Taurus ini memang sengaja menghindari kamu. Dia sepertinya belum mau di sini jujur terhadap perasaannya ke kamu. Jadi jangan dipaksa dulu. Oke. Next di sini Gemini dengan Gemini ada di Hierophant. Si Gemini ini serius sama kamu, dia siap untuk sesuatu yang lebih committed dengan kamu, dan aku ngerasa kalian bisa mencapai pernikahan sepertinya, dan mungkin ada tahap inisiasi ke sana di bulan Juli. Oke. Gemini dengan Cancer di sini ada the World card. Aku ngerasa si Cancer ini menganggap hubungan kalian udah berakhir, atau bisa jadi kamu bersiap-siap untuk memasuki babak baru dengan si Cancer ini. Babak baru ini mungkin akan berbeda-beda bagi masing-masing individu. Ada yang akan mengakhiri hubungannya, atau ada yang akan memasuki tahap baru dengan si Cancer ini. Oke. Next di sini Gemini dengan Leo ada Queen of Pentacles. Kamu dengan si Leo ini mungkin ada semacam friends with benefit kind of situation di sini. Mungkin kalian ada semacam arrangement atau perjanjian tertentu. Bisa jadi related ke hal-hal yang berbau seksual. Dan aku ngerasa memang belum ada stabilitas sih yang bisa kamu harapkan dari si Leo ini, jadi hati-hati aja. Oke. Next di sini Gemini dengan Virgo ada the Sun card. Si Virgo ini tertarik banget sama kamu, dia nyaman, dia sepertinya juga siap untuk terbuka sama kamu terkait isi hatinya, tapi pelan-pelan aja sama si Virgo ini, dia belum ada keinginan untuk menikah atau serius dengan kamu. Oke. Next di sini Gemini dengan Libra ada Nine of Swords. Si Libra ini belum bisa move on dari kamu, dia belum bisa move on dari konflik apapun yang kalian hadapi. Dia masih overthinking, dia masih kepikiran kamu hingga saat ini Gemini. Oke. Jadi hati-hati dengan si Libra ini, dia sepertinya berharap kamu bisa menyelesaikan permasalahannya dengan kamu, atau kamu reaching out ke dia, menghubungi dia. Oke. Next di sini Gemini dengan Scorpio ada King of Wands. Si Scorpio ini jelas di sini tertarik banget sama kamu. Gemini, pertanyaannya adalah apakah kamu juga tertarik sama dia? Karena dia siap sepertinya untuk fokus ke kamu. Oke. Next di sini Gemini dan Sagittarius ada Knight of Pentacles. Si Sagittarius ini taking the slow approach towards you. Mungkin bisa jadi ini teman kamu, tapi dia punya ketertarikan yang lebih dari sekedar berteman. Dan aku ngerasa dia punya niat yang cukup baik di sini. Dia ingin hubungan yang lebih stabil sama kamu, tapi dia pelan banget. Kamu gak bisa berharap dia bakal langsung menikahi kamu dalam waktu beberapa bulan. It takes years probably. Bisa jadi bertahun-tahun. Oke. Next di sini
Apalagi sih? Gemini dengan Capricorn ada di Hangman. Aku ngerasa si Capricorn ini upside down. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia lagi taking the pause, taking a break here. Kalau misalnya si Capricorn ini lagi tidak berkomunikasi dengan kamu, aku ngerasa dia nggak bisa diganggu, keputusannya belum bisa dirubah. Bisa jadi ada potensi jeda antara kamu dengan si Capricorn ini, jadi antisipasi, oke? Next di sini Gemini dengan Aquarius ada Nine of Wands. Aku ngerasa si Aquarius ini lagi berasa kayak tersudut ya. Dia belum merasa permasalahan kalian udah selesai, jadi sepertinya kamu harus bersikap pelan-pelan sama si Aquarius ini. Kamu nggak bisa berharap dia bisa langsung seperti normal dengan kamu, oke? Kayak dia ngerasa no, belum ada yang selesai antara kita, ada unfinished business, bisa jadi, oke? Gemini dengan Pisces di sini ada Four of Cups. Aku ngerasa si Pisces ini sedang tidak berminat untuk dia sedang tidak berminat untuk menyelesaikan konfliknya dengan kamu. Bisa jadi si Pisces ini punya opsi lain, oke? Dia sepertinya juga nggak fokusnya ke kamu di sini Gemini. Jadi saranku jangan dulu sama si Pisces ini, oke? So guys, ini adalah readingan kamu nih di bulan Juli. Cukup positif, aku harap bisa resonate. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye!